Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cole Airbrush. Minta maaf banget, aku lama nggak upload, kayaknya 3 minggu nggak upload ya, karena ya kesibukan. Di samping kesibukan tahun baru kemarin juga ada apa itu namanya acara, dan terakhir dihantam dengan badai badai banjir. Jadi sempat kebanjiran kemarin bengkel, tapi cuman ya 2 jam aja sudah surut. Tapi bersihnya ya capek, bersihnya capek banget. Oke, jadi untuk pembahasan sebenarnya banyak yang mau saya upload. Kebetulan ya sibuk, jadinya apa itu namanya untuk meluangkan waktu untuk edit itu kayaknya nggak sempat. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu yang pembahasan yang apa itu darurat ya. Pembahasan ringan darurat, dan ini kayaknya pas untuk pemula yang mungkin mau mencoba usaha cat, terus ketika mendapati pekerjaan seperti gini dengan skenario pekerjaan yang nanti kita ceritakan harus bagaimana supaya kita terhindar dari masalah-masalah yang dimungkinkan akan muncul ketika aplikasi cat. Oke, jadi saya dapat kiriman dari salah seorang teman di WhatsApp ya. Jadi permasalahan seperti gini, dia dapat pekerjaan, medianya ini bekas repaint, riwayatnya ini nggak tahu ya cat yang dipakai itu apa, terus kemudian masuk ke bengkel teman kita dan coba mau di repaint ulang tanpa dikuplas, hanya cukup di sanding saja, kemudian ditimpa dengan epoxy PU. Setelah di epoxy PU, habis itu di sanding epoksinya, kemudian ditimpa dengan cat, mendapati masalah apa itu namanya catnya ini, cat warna silvernya ini retak pecah-pecah ya. Untuk permasalahan seperti ini apa kira-kira yang menjadi permasalahan? Jadi berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya jalani, ketika kita mendapati permasalahan catnya ini retak ya, retaknya ini kayak retak kaca, bukan keriting, bukan retak kaca. Itu biasa disebabkan karena pada bekas cat yang lama itu dimungkinkan catnya jenis akrilik atau NC. Biasanya kalau akrilik ini di aerosol ya, di aerosol yang ada tulisannya akrilik, ataupun mungkin cat NC yang sudah ya mungkin NC-nya NC yang terlalu tebal dan lembab ya. Ketika ditimpa dengan epoxy PU itu epoxy yang bagaimana? Ini saya ulang lagi. Jika mungkin teman-teman yang pemula masih bingung, epoxy PU itu epoxy yang hadirnya bening. Jadi kalau hadirnya bening ini dia jenisnya poliuretan, tapi kalau yang hadirnya ini keruh atau agak kuning terus baunya agak enak, itu epoxy jenis NC. Untuk sifat dari kedua epoxy itu sudah sering dibahas dan juga mungkin dibahas di channel-channel teman-teman yang lainnya ya. Jadi ketika mendapati bekas media yang kita riwayatnya nggak tahu, kemudian kita timpa dengan epoxy PU, setelah itu kita sanding, masalah ini ada muncul di beberapa kejadian. Maksudnya seperti gini, ketika mungkin kita epoxy PU langsung, itu bisa juga menimbulkan masalah, biasanya satu keriting atau mungkin langsung apa ini epoksinya ini pecah-pecah gitu ya, jadi kayak model retak sawah ketika kering. Tapi ada juga yang seperti gini, ketika mungkin kita epoksi aman, mulus, seperti halnya kejadian di teman kita ini. Kemudian setelah kita timpa cat di atasnya epoksi, dan kebetulan yang dipakai ini juga catnya PU, ketika ketemu dengan cat yang di atasnya, kebetulan yang ditembak warna silver, yang mana mau nggak mau yo tinernya hanya apa itu harus sedikit encer ya. Jadi akan memberikan reaksi kepada cat yang di bawahnya epoksi. Dan cat yang di bawahnya epoksi ini tadi, atau cat yang lama ini tadi, dia akan lumer kembali. Nah, ketika lumernya cat yang paling bawah ini, atau cat bekas repaintan yang terdahulunya lumar atau bergerak ya, lumar seperti lumpur bergerak di epoxy PU-nya, yang mana epoxy PU itu kan sifatnya dia crack ya. Crack itu apa itu namanya, nggak lumer tapi dia mau pecah gitu loh. Crack itu getas lah, kalau bahasa Jawa ini getas. Ketika cat bawahnya ini lumer atau bergerak, sedangkan permukaan di atasnya atau epoxy PU-nya ini dia nggak mau lumer, alias dia ini crack ya, pecah ya, itu akan berdampak pada epoksinya. Jadi epoksinya akan retak sawah, parahnya sampai atasnya atau cat yang di atasnya. Saya dulu juga pernah mendapati yang seperti gini juga. Jadi bawahnya ini catnya NC, langsung kita timpa tanpa epoksi ya, kita timpa dengan
apa itu cat putih cat warna putih dengan cat PU aman. Misalkan aman, tak timpa aman, kemudian saya masking tape karena kebetulan memang dulu sering airbrush ya. Jadi ketika ditimpa warna putih itu aman. Setelah ditimpa warna putih aman, kita masking tape, kita lihat di bekasnya nggak berbekas ketika masking tape ditarik karena sifat cat PU kan cepat kering kan. Nah, ketika kita main cutter karena kita mau airbrush atau gambar ya, kita tarik cutter, kita goreskan, kemudian kita warna dengan yang warna lain. Ketika sudah gambarnya jadi, kemudian kita clear coat, baru reaksinya ini akan muncul setelah clear coat. Biasanya pada bagian bekas pada bagian bekas cutter yang kita gores ini tadi kan, cutter kan mau nggak mau harus dalam ya. Jadi bisa saja mungkin cutternya ini sampai nembus di bawahnya cat putih yang PU kita tembak tadi, sehingga ketika dapat reaksi dari thinner yang dicampur dengan clear coat, dia akan cat yang lamanya itu akan lumer kembali, dan lumernya ini akan membuat bekas pecahan pada cat yang di atasnya. Saya pernah mendapati kejadian seperti itu. Kalau sudah seperti itu bagaimana ya, pusing. Gambar sudah jadi, harusnya sudah bayaran, ternyata sudah kita clear, habis di clear langsung pecah pada bagian goresan-goresan bekas cutter. Nah, kejadian seperti ini sama dengan halnya kejadian yang kita ceritakan pada teman yang tadi ngirim gambar ke tempat saya. Jadi ini untungnya tadi nggak airbrush, ini langsung habis di epoksi, kemudian ditimpa epoksinya aman, ditimpa cat silver. Ternyata ada retak kaca di beberapa titik ya, karena itu tadi lumernya cat yang di bawah menarik epoksi PU yang sifatnya crack di atasnya. Terus solusinya bagaimana? Jadi ketika mungkin teman-teman dapat pekerjaan yang riwayatnya nggak jelas, ada langkah-langkah yang perlu kita ambil. Paling aman itu tetap dikupas sampai habis, misalkan ya, dikupas sampai habis, bisa dioles dengan thinner, kemudian ditutup dengan plastik atau direndam di spiritus seperti halnya yang lagi rame ya untuk ngupas cat itu akan lebih aman. Kalau misalkan ambil langkah sedikit agak cepat, pengennya nggak pengen ngupas ya, teman-teman cari epoksi yang NC aja, jangan epoksi PU. Epoksi NC tembak, tunggu kering. Tapi kalau epoksi NC memang untuk nunggu waktu kering lebih lama, terus juga jangka panjangnya semakin tebal, apalagi untuk media ABS ya, resikonya yang gelembung yang sudah sering kita bahas ya. Jadi ini alternatif beberapa pilihan. Tapi kalau sudah kejadian seperti ini bagaimana? Alangkah baiknya digosok habis. Jadi epoksi PU-nya kita amplas habis, kita habisi. Kemudian kalau mau dihabisi total sampai cat yang bekas ripennya juga lebih bagus, misalkan males ya, epoksinya dibuangi, ganti epoksi NC aja. Gitu solusinya. Terus identifikasinya bagaimana Mas antara ini cat NC atau cat PU, karena kan kita nggak tahu riwayatnya. Identifikasinya paling sederhana seperti gini, teman-teman ambil saja bensin atau pertalite ya, atau mungkin pertamax juga bisa. Kita lapkan pada media yang bekas mau kita repaint ya, sebelum kita amplas itu kita lapkan. Kalau memang dia itu kenyal catnya, ini artinya nggak gurih, nggak keras, berarti dia catnya bisa NC, bisa akrilik, atau mungkin dilap dengan thinner. Kalau pengen lebih ekstrim lagi, dilap dengan thinner. Sebenarnya untuk identifikasi itu gampang kalau kita amplas ya. Biasanya kalau cat NC ini kalau kita amplas mode kering, pakai amplas 400 atau 600 misalkan, dia itu clogging itu di amplasnya nanti ada bekas lengket gitu. Jadi meskipun ini sudah mungkin 1 tahun 2 tahun kita dibawa ke tempat kita lap dengan bensin misalkan, kita diamkan sebentar, kemudian kita amplas kering, dia clogging atau lengket di bekas amplasnya ini amplasnya ini ada bekas catnya. Tapi kalau cat PU dia itu kayak tepung, dia amplas enak, gurih, nggak lembab catnya. Identifikasinya seperti itu. Makanya saya sering memperingatkan, tukar pengalaman kepada teman-teman yang pemula ketika mendapati riwayat pekerjaan yang memang kita nggak jelas pekerjaan itu dari mana, terus cat yang dipakai apa ya, lebih baik dikupas, atau mungkin lebih langkah amannya itu tadi. Kalau dikupas ya biayanya banyak. Kalau misalkan di epoksi NC ya waktunya akan sedikit lama karena nunggu waktu keringnya kan lama ya. Terus juga edukasi kepada customer itu penting. Maksudnya
dikasih pilihan, misalkan ini ngupas biayanya berapa, habisnya tambahannya, misalkan ini di epoxy NC nanti jangka panjangnya seperti apa, misalkan ini dibelikan baru harganya berapa, kan itu untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan kepada customer supaya customer ini lebih paham tentang pekerjaan yang kita jalani gitu. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Untuk solusinya seperti itu tadi, silahkan di apa itu namanya, teman-teman yang sudah banyak pengalaman, silahkan bantu apa itu namanya, jawab pertanyaan ya di kolom komentar, kita saling diskusi di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bahasanya kayaknya lebih bagus lagi di bahasan berikutnya ya. Kita akan bahas tentang warna, terus ekspektasinya konsumen dengan realitanya bagaimana, nanti kita bahas di episode selanjutnya.